Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Katarina Alexandra Age dari kelas reguler B. Pada kesempatan yang baik kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendarahan dan pembekuan darah. Definisi pembekuan darah. Hemostatis atau pembekuan darah merupakan peristiwa penghentian darah akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau pencegahan kehilangannya darah. Proses hemostatis ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit, serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Hemostatis memiliki 3 fase. Fase yang pertama, pembekuan darah pada proses pembekuan agregasi trombosit yang masih awal, masih longgar dan bersifat sementara pada tempat luka. Yang kedua, pembentukan jaringan atau benang-benang fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuk sumbatan hemostatik atau trombus yang lebih kuat dan lebih stabil. Yang ketiga, pelarutan parsial atau total agregat hemostatik trombus oleh plasmin. Fungsi utama mekanisme hemostatis adalah menjaga kecernaan darah atau blood fluid sehingga darah dapat mengalir dalam sirkulasi dengan baik, serta membentuk trombus sementara atau hemostatik trombus pada dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan vesicular injury. Proses pembekuan atau koagulasi darah. Yang pertama, pembekuan aktivator protrombin akibat robeknya pembuluh darah dan rusaknya darah. Kedua, aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. Yang ketiga, trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin menjaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk bekuan. Proses koagulasi darah. Produksi fibrin dimulai dengan perubahan faktor X menjadi faktor XA. Sebagai bentuk aktif faktor X, faktor X dapat diaktifkan melalui 2 jalur reaksi. Jalur yang pertama adalah jalur intrinsik, dipicu oleh tromboplastin dan melibatkan faktor 7 dan ion kalsium. Kedua jalur akan bergabung menjadi jalur bersama dan melibatkan faktor X, V, platelet, faktor 3, protrombin, dan fibrinogen. Jalur ekstrinsik merupakan jalur diprakarsal oleh masuknya tromboplastin jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua adalah jalur intrinsik. Rangkaian lainnya yang mengaktifkan faktor X adalah jalur intrinsik. Namun itu diberikan karena ia menggunakan faktor-faktor yang terdapat dalam sistem vaskular atau plasma. Yang ketiga adalah jalur bersama. Mekanisme pembekuan darah pada jalur bersama berawal dari pengaktifan faktor X menjadi faktor XA akibat dari reaksi pada jalur ekresi dan jalur intrinsik. Proses etiologi perdarahan. Etiologi perdarahan adalah asal muasal atau penyebab terjadinya pendarahan gangguan peredaran darah jadi diwariskan atau diperoleh. Beberapa gangguan perdarahan yang umumnya terjadi. Yang pertama, hemofilia tipe A dan B. Yang kedua, kekurangan faktor protrombin, proakselerin, proakvertin, Schwarz-Power, hemagen, dan penyakit von Willebrand. Proses terjadinya gangguan sirkulasi akibat perdarahan. Yang pertama, dampak sirkulasi darah tidak lancar. Yang kedua, penyebab sirkulasi darah tidak lancar. Yang penyebab dari sirkulasi darah tidak lancar itu bisa mengakibatkan diabetes, kemudian peripheral artery disease, yang ketiga vena varikosa, dan yang keempat penyakit Raynaud. Baik Ibu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.